Kenapa kami memilih dengan maggot? Karena maggot itu istilahnya tidak ada terbuang dan prosesnya sangat cepat. Maggot 1 kilo bisa menghabiskan sampah organik 2 kilo dalam 1 hari, tuntas semua. Dan besoknya istilahnya si metannya itu udah hilang dan bisa dipakai. Perjalanan komunitas kami yaitu berdiri sekitar tahun 2015. Jadi sejarah ke belakangnya, kenapa kami mengolah sampah organik? Karena sampah organik itu sampah yang paling berbahaya, yaitu mengandung gas metan. Contohnya, tahun 2005 meledaknya TPA Leuwih Gajah, yaitu dari akibat sampah organik, dan korbannya itu sekitar 170 orangan. Jadi jiwa, raga, harta, dan benda itu terkubur semua dengan sampah organik. Komunitas kami itu disebutnya komunitas gila, gerakan insan lestarikan alam gitu. Nah itu karena kalau sampah organik kita buang di jalan tidak akan ada yang melirik kecuali orang gila gitu. Nah, kenapa kami memakai maggot? Karena maggot itu walaupun makhluk kecil, Tuhan itu menciptakan makhluk yang sangat sempurna. Maggot cuman kita kasih pakan sisa makanan. Yang penting sampah organik yang basah kita olah dengan maggot. Ini luasnya lahannya sekitar ada 800 meteran gitu. Dan terdiri dari 4 hangar, dan sampah yang dikelola ini ke sini maksimal baru 10 ton sampah organiknya. Makanya sekarang alhamdulillah kami maksimalkan lagi ini biar pengurangan sampahnya lebih banyak. Sampah yang ke sini yang datang kita ada hangar di depan. Pertama datang di sana masuk mesin gibrig. Nah di gibrig itu keluar 2 produk yaitu sampah organik dan plastik. Kami maksimalkan dibubur sampah organiknya dan difermentasi dulu supaya istilahnya diproses pakai maggotnya itu hasilnya bisa maksimal. Nah, terus ya dari kedaruratan sampah itu pemerintah Kota Bandung memagotkan Kota Bandung, magotisasi Kota Bandung, yaitu yang terdiri dari 151 kelurahan. Jadi di tiap kelurahan itu atau di tiap RW dibangun hangar untuk minimal fasilitas 1 ton menyelesaikan sampahnya. Ya sampahnya, sumber sampahnya dari masyarakat atau dari rumahan yang diwajibkan memilah. Nah, itu Black Soldier Fly itu hidupnya, misalnya kalau kita mulai dari telur, kembali lagi punya telur itu siklusnya sekitar 45 hari gitu ya. Nah, si lalat itu sangat ramah. Jadi ke masyarakat jangan takut kalau di rumah ada lalat BSF, karena lalat BSF itu atau Black Soldier Fly itu tidak akan hinggap di makanan seger atau busuk. Karena lalat itu tidak makan, cuman menghisap air. Tidak seperti lalat hijau atau lalat rumahan. Di alam terbuka itu lalat BS-nya hidupnya di pucuk-pucuk pohon yang tinggi gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi ada embun, nah di daun-daun itu dihisap. Di dalamnya itu buat mancing supaya BSF itu mau bertelurnya nggak di mana-mana, kita pakai media pakannya atau media pancingnya gitu ya, di media pancing dan dikasih egis. Nah si telurnya itu nanti si lalatnya atau BSF-nya itu bertelur di egis, di sela-sela egis ini dia menyemburkan telur gitu ya. Dan kita panen maksimal per 2 hari sekali. Nah, dari telur kita tetaskan. Telur itu menetas sekitar 3 sampai 4 hari. Misalnya contoh,
Dari maggot 1 gram nanti bisa jadi maggot presnya sekitar 2 kilo. Makanya dari 1 gram kita kasih pakan 1 kilo sampai usia 18 hari. Hari ke-18 kita puasakan. Terus kita pisahkan mana yang menjelang prepupa. Nah, kesananya itu sekitar 25 atau sampai 30 hari dia menjelang menjadi pupa. Setelah jadi pupa, kita masukkan ke ruangan gelap atau insektarium sampai 20 hari lah. Dia baru keluar dari kepompong itu jadi lalat. Nah, dari lalat 4 hari lagi dia kawin dan bertelur gitu. Pulang dulu ya, pulang. Kita ambil alat ya, aku di dalam. Ini adalah aktivitas rutinitas dari RMO 2 setiap masih di luar. Mangga. Iya. Bangkerin asukeun. Komponen asukeun. Nah, di hanggar maggot itu dengan kapasitas 1 ton memerlukan operator atau pekerja 4 orang. Ya, 2 orang buat mengambil sampah dari tetangga-tetangga, soalnya baru sebagian kecil yang terdekat yang ngirim gitu. Yang jauh itu masih tetap perlu diedukasi, terus diedukasi supaya dia sadarnya lebih nambah kesadarannya gitu ya, supaya mau mengantarkan gitu ya. Rekan-rekan kami alhamdulillah mau gitu mengambil atau menjemput sampah itu dari rumah ke rumah ke rumah. Nah, sekarang hasil akhir dari maggot itu ya alhamdulillah, sampah organik yang diolah pakai maggot tidak ada yang terbuang cuma-cuma, semuanya bisa bermanfaat. Taruh dari sampah basar, terus dari dapur yang basah-basah itu nanti sampah organiknya bisa dimanfaatkan ke maggot. Nah, dari maggot si sampah itu direduksi, ada pupuk padatnya itu berupa kasgot, yaitu bekas maggot, sisa-sisa makanan itu bisa berguna untuk tanaman hias yang di pot ataupun perkebunan gitu ya. Terus hasil dari maggot atau dari larva itu ada beberapa olahan dari kami, yaitu diolah jadi maggot press, bisa dimanfaatkan langsung buat ayam, burung, dan ikan. Jadi si maggotnya dikasih ke ayam, dikasih ke ikan, ikannya dikonsumsi pakai ke anak untuk mengatasi gizi buruk atau stunting. Ya, tantangannya ya alhamdulillah. Yang pertama itu sarana, terbenturnya sarana. Tiap daerah itu, dinas-dinas itu tidak semuanya mau menyupport gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang di Kota Bandung udah menyupport kami 1000% gitu Kang, bukan 100% lagi ya. Nah, semoga di kota dan kabupaten lain DLH-nya bisa meniru seperti Dinas Lingkungan Hidup yang berada di Kota Bandung gitu Kang. Itu ya mungkin rintangan dari atasnya itu ya kurang dukungan. Jadi pemerintah itu harus sepenuhnya mendukung. Kalau permasalahan sampah pingin tuntas gitu, kami siap berkolaborasi dengan pihak manapun, dengan pemerintah atau masyarakat gitu Kang.